pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Franciscus Geong. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja dari perguruan tinggi LPTK Santo Yakobus Merauke. Jadi untuk diketahui, pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 SDK Wancang dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selamat pagi menjelang siang dan mari kita sama-sama mengikuti proses ini. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan sama-sama bergoyang. Putarlah ke kiri. Goyang. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tapi sebelum itu kita semua berdiri untuk memulai pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menimbun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jadi pada hari ini kita semua akan bersama-sama belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tetapi sebelum itu, di sini ada berapa orang? 19 orang hadir semua. Coba itu mulai dari situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Baik, kamu itu hak itu apa? Yang kamu ketahui. Apa itu hak? Yang tahu hak itu apa? Angkat tangan. Ya, Viola. apa yang kita terima? Apa yang kita terima? Contohnya Makan. Terus apa lagi yang menjadi hak kita? Kemudian kewajibannya artinya apa sih? Tidak, maksudnya kewajiban itu apa? Apa yang kita terima cari kayu. Apa yang kita buat cari kayu. Nah, apa yang kita buat, sering katakan apa yang kita buat seperti mencari kayu api. Baik. Jadi itu tentang hak dan kewajiban. Menurut kamu di layar itu gambar apa? Yang tahu angkat tangan. Ya. Orang yang membayar pajak. Yang lain? Di situ ada 2 gambar. Orang yang lain? Yola? Orang yang sedang mengantri membayar pajak. Ada yang lain? Baik, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Yang kedua, yang sebelah sini. Sini. Jalan raya.
Orang yang sedang membangun jalan raya. Apa yang kamu lihat di situ? Aldi? Di nomor 2 itu. Orang sedang berbuat apa? Apa yang mereka lakukan? Ada apa di situ? Kemudian apa yang mereka buat? Apa? Apa yang kamu lihat di situ di nomor 2 itu? Orang sedang membangun jalan raya. Yang lain? Alat gusur. Yang lain? Baik, itu di gambar nomor 2. Sekarang lihat gambar nomor 3. Nomor 3 itu orang sedang buat apa di situ? Ada 2 gambar. Kita membangun tiang listrik. Buku kelompok masing-masing. Itu ada nomor pertama itu. Kamu. Di layar, mengapa warga negara harus membayar pajak? Ada tadi gambar pertama itu yang kalian katakan itu sedang antri membayar pajak. Kemudian pertanyaan kedua, digunakan untuk apa pajak itu? Silakan mulai kerja, diskusi dalam kelompok. Ada 4 pertanyaan di situ. Silakan mulai. Nomor 1, kewajiban warga negara. Nomor 2, jalan listrik dan gedung sekolah. Nomor 3, supaya warga negara. Kita tepuk tangan untuk hasil diskusi dari. Mengapa warga negara harus membayar pajak? Digunakan untuk membangun gedung sekolah dan jaringan listrik. Digunakan untuk apa pajak itu? Membangun jalan raya dan untuk membangun gedung sekolah. Mengapa negara membangun jalan listrik dan gedung sekolah? Untuk membuat masyarakat sejahtera. Kelompok 3. Warga negara harus membayar pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban warga sebagai warga negara yang baik, maka harus taat membayar pajak. Kemudian pajak itu digunakan untuk apa? Seperti yang dalam gambar tadi. Gambar pertama tadi
tentang orang yang membayar pajak. Kemudian gambar yang kedua, kita lihat gambar yang kedua dan ketiga. Pajak itu digunakan untuk apa? Untuk membangun jalan raya, kemudian jaringan listrik, jaringan komputer, dan juga membangun gedung sekolah. Belum ada listrik, belum ada jaringan listrik, kita pakai apa? Genset. Yang lain pakai apa? Pakai lampu surya, pakai lampu pelita sehingga bangun pagi hitam semua bangun. Tapi sekarang dengan adanya jaringan listrik, kita tidak perlu lagi pakai genset dan lampu pelita. Injil Matius juga bab 22 ayat 15 sampai 22. Sudah? Lihat dulu di bab 22 itu, bab 22. Nah, bab 22 ayat 15. Ayat 15. Bab 22 ayat 15. Mana ayat 15 ya? Nah, ayat 15 sampai 22. Baik, di situ tentang membayar pajak kepada kaisar. Sudah? masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok ini, Tirta. Silakan maju. Kelompok. Kita tepuk tangan untuk
Yang tulis bantu ke sini sama-sama dengan dia. Kamu sama-sama. Tulisan jawaban nomor 1 di situ apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib. Ya, siapa yang tulis? Yang tulis tadi dia. Saya baca. Baca soal. Baca soal. Apakah Yesus membayar pajak? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Soal nomor 2. Mengapa Yesus bersedia membayar pajak? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kemudian yang berikut baca di situ, langsung baca di jawaban. Yesus mengatakan, mengapa kamu mencobai aman, hai orang-orang fasik? Terus sudah. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Harus selamat pagi semua. Kita kembali ke kelompok berikut. Silakan Amel dengan Viola. Baik, silakan baca hasil diskusi kami. Apakah Yesus membayar pajak? Yesus membayar pajak. Mengapa Yesus bersedia membayar pajak? Katakan kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Apa yang dilakukan orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus? Guru, kami tahu engkaulah seorang yang jujur mengajar jalan Allah. Tunjukkanlah bagaimana jeratan itu. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang menjeratnya? Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat apa yang dapat kita pahami bersama dari tes kitab suci dan juga apa yang telah kita kerjakan. Lihat, sama-sama lihat di layar. Apakah Yesus membayar pajak? Jadi Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi. Maka Yesus adalah orang Yahudi. Menurut kitab suci tadi bahwa Yesus membayar pajak atau tidak? Tidak. Membayar pajak, tetap membayar pajak atau tidak? Yesus taat sebagai orang Yahudi. Yesus taat membayar pajak. Kemudian sebagai anak-anak di sekolah, sebagai anak di rumah, peserta didik di sekolah, pertanyaan kita sama-sama renungkan. Yang pertama itu, kewajiban apa saja yang sudah dan belum saya penuhi sebagai pelajar di sekolah? Apa kewajiban saya yang belum saya penuhi? Apakah saya kalau datang ke sekolah setelah sudah bagi dalam kelompok bersikelas, saya bersikelas atau tidak? Berarti kalau tidak melaksanakan apa yang sudah dijadwalkan, berarti kita tidak memenuhi kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Kemudian di rumah juga, sebagai anak di rumah, kita pergi cari kayu api dan juga tiba air. Apakah itu sudah dilaksanakan atau belum?
seragam sekolah atau tidak? Itu hak kita yang dipenuhi oleh orang tua. Kemudian sampai di sekolah, hak kita sebagai peserta didik itu mendapat ilmu. Itu hak dan kewajiban. Selamat pagi semua. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, jadi sebagai tindak lanjut kita bagi dalam kelompok itu masing-masing kelompok membuat apa di situ? Coba baca. Buat yang tulisan hitam itu. Kotang, baik. Kotang. Tahu kotang toh? Tahu. Kotang untuk apa? Untuk sakar baik. Untuk pertemuan minggu depan kita akan berbicara tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu untuk pertemuan minggu depan. Sebelum kita menutup pelajaran kita dengan doa, mari kita berdiri, kita berdiri bersama, bahu maju tak. Silakan berdiri. Jangan sedikit kursi. Maju tak tegak. 1, 2, 3. Kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menimbun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat